Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rahmayani Sudirman dengan NIM 230501502005 dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Pada kali ini saya akan membahas mengenai grafemik. Grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dari Bapak Dosen Abdul Halik, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita memasuki pada penyampaian materi yang saya akan bahas. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu apa sih itu grafemik? Nah, grafemik ini adalah istilah dalam linguistik yang merujuk pada penyelidikan mengenai tulisan atau huruf dalam sistem aksara. Dalam konteks bahasa tertentu, grafemik ini adalah kajian tentang tanda graf yang digunakan secara sederhana. Grafemik ini berkaitan dengan grafem, yaitu gambar eksplisit dari sebuah fonem. Selanjutnya yang kita akan bahas mengenai grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Menurut pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia ini ada 3. Yang pertama pada grafem fonem vokal. Kita dapat lihat fonem yang pertama fonem I. Fonem I ini yang dilambangkan dua alofon, serta grafem I. Contoh kata I ini sebagai awalan kata pada kata itu, dan di tengah kata pada kata apik, dan di akhir kata contohnya pada kata api. Selanjutnya fonem yang kedua yaitu fonem E. Fonem E ini juga memiliki dua alofon, yaitu E terbuka dan E tertutup, serta memiliki satu grafem, yaitu grafem E. Contoh E ini pada awal kata dapat kita lihat pada kata ekor, dan E pada tengah kata pada kata monyet, dan pada akhir kata dapat kita lihat pada kata sate. Selanjutnya fonem yang ketiga yaitu fonem E. Fonem E ini memiliki satu alofon. Satu alofon E dan satu grafem E. Contoh fonem E ini pada awal kata yaitu terdapat pada kata emas, dan pada tengah kata terdapat pada kata kera, dan pada akhir kata terdapat pada kata KD. Selanjutnya fonem yang keempat yaitu fonem U. Fonem U ini memiliki dua alofon, yaitu U terbuka dan U tertutup, serta memiliki satu grafem, yaitu U. Contoh fonem U ini terletak pada awal kata, dapat kita lihat pada kata uji, dan pada tengah kata pada kata dapur, serta pada akhir kata pada kata lagu. Selanjutnya pada fonem yang kelima yaitu fonem O. Pada fonem yang memiliki dua alofon ini yaitu fonem O terbuka dan O tertutup. Kemudian ini memiliki satu grafem yaitu O. O pada awal kata yaitu dapat kita lihat pada kata obat, dan pada tengah kata dapat kita lihat pada kata ekor, dan pada akhir kata pada kata bakso. Selanjutnya pada alofonem yang terakhir yaitu fonem A. Fonem A ini dengan alofon dan grafem A. Contoh fonem A pada awal kata terdapat pada kata api, dan pada
Dan pada tengah kata terdapat pada kata pisah. Serta pada akhir kata dapat kita lihat pada kata lupa. Yang kedua yaitu grafen fonem diftom. Grafen fonem diftom ini kita dapat lihat pada fonem yang pertama yaitu fonem AW. Fonem AW ini dengan grafem AU. Dengan contoh pada awal kata yaitu kata aula. Dan pada akhir kata yaitu pada kata pulau. Selanjutnya yang kedua pada fonem AY. Fonem AY ini dengan grafem AI. Contohnya pada akhir kata terdapat pada kata landai. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu fonem OY. Fonem OY ini dengan grafem OY. Contohnya pada akhir kata terdapat pada kata sokoi. Dan yang terakhir pada fonem EY dengan grafem EI. Contohnya terdapat pada akhir kata yaitu survei. Dan yang ketiga yang kita akan bahas yaitu grafen fonem konsonan. Nah, grafen fonem konsonan ini teman-teman terdapat pada yang pertama yaitu pada fonem pertama dapat kita lihat fonem B dengan dua alofon yaitu B dengan P dengan grafen B. Contohnya terdapat pada awal kata yaitu kata baku dan di tengah kata pada kata rebut dan di akhiran kata dapat kita lihat dengan kata jawab. Dan yang kedua, fonem P. Fonem P ini alofon dan grafemnya yaitu P. Contohnya terdapat pada awal kata yaitu paku dan di tengah kata terdapat pada kata bapak dan serta di akhiran kata terdapat pada kata sikap. Selanjutnya yang ketiga pada fonem M dengan alofon dan grafemnya yaitu M. Contohnya terdapat pada awal kata yaitu kata muka dan di tengah kata terdapat pada kata aman. Serta pada akhiran kata terdapat pada kata dalam. Selanjutnya yaitu fonem W. Fonem W ini yaitu alofonnya memiliki fonem W ini memiliki satu alofon yaitu W serta dua grafem yaitu W dan U. Dengan grafem W terdapat pada awal kata dengan contoh katanya pada kata waris. Serta W terdapat di tengah kata pada kata awan. Serta grafem U terdapat di akhiran kata dengan contohnya pada kata limau. Selanjutnya yang kelima fonem F. Fonem F ini dengan alofon F dan fonem F ini memiliki grafem dua grafem yaitu F dan V. Contohnya pada awal kata grafem F terdapat pada kata pasif serta grafem V juga terdapat di awalan kata dengan contoh kata vitamin dan grafem F dengan contohnya di tengah kata yaitu contoh katanya yaitu kata sifat. Dan grafem F dengan contoh kata yang di tengah kata dengan contoh kata aftur. Dan yang terakhir di akhir kata pada grafem F itu yaitu pada kata terletak pada kata aktif. Selanjutnya yang terakhir yang saya akan bahas yaitu fonem D. Fonem D ini memiliki dua alofon. Contohnya pada dua alofon yaitu D dan T. Serta satu grafem yaitu D.
Contohnya pada awal kata terdapat pada kata data dan di tengah kata terdapat pada kata adat. Dan pada akhiran kata kita dapat lihat teman-teman pada kata abad. Selanjutnya yaitu yang saya akan bahas yaitu fonem. Fonem adalah satuan linguistik yang membedakan makna. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis di antara dua garis miring. Dapat kita lihat yaitu dua garis miring. Misalnya dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalnya pada kata cagar dan cakar. Fonem berbentuk bunyi dan merupakan satuan bunyi yang terkecil yang mampu menunjukkan konteks makna. Fonem Ju ini juga dapat dianggap sebagai satuan terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan satu kata dengan kata lainnya. Misalnya kata aku dan eka merupakan dua kata yang memiliki fonem yang berbeda. Bunyi K pada kata aku merupakan fonem yang berbeda dengan bunyi E pada kata eka. Di sini dapat kita lihat contohnya fonem dalam bahasa Indonesia. B dalam kata beras menjadi beras, P dalam kata pola menjadi pola, dan K dalam kata kucing menjadi kucing. Selanjutnya materi yang kita akan bahas mengenai alofon. Nah, alofon ini adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Kalau P yang lepas, kita ditandai dengan P. Sedangkan P yang tidak lepas, kita ditandai dengan P tanda kutip. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, fonem P memiliki dua alofon, yaitu P dan P tanda kutip. Dan selanjutnya materi yang terakhir yang kita akan bahas mengenai ejaan. Nah, ejaan ini adalah aturan penulisan yang mengatur cara menggunakan grafem untuk mempresentasikan bunyi dalam bentuk tertulis suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, ejaan mengacu pada aturan penulisan yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan juga merupakan unsur ortografi dan merupakan terjemahan bunyi lisan dalam fonem ke dalam tulisan grafem. Ejaan yang sangat baku adalah unsur preskriptif dan asalnya sebagai transkripsi bunyi bahasa lisan menurut prinsip abjad. Studi tentang ejaan ini meliputi hubungan antara sistem penulisan dan bunyi-bunyi dalam bahasa, serta aturan ejaan yang berlaku. Contohnya perubahan dalam ejaan bahasa Indonesia yang meliputi penggantian TJ dengan C untuk mempresentasikan bunyi T, penggantian DJ dengan J untuk mempresentasikan bunyi D3, dan penggantian J dengan Y untuk mempresentasikan bunyi J. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan mengenai grafemik, grafen fonem bahasa Indonesia, fonens, alofon, dan ejaan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.